Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, masih dalam pertemuan para kaisar kerajaan Yanfeng kuno, benua asal telah memasuki periode terakhirnya dan diperkirakan masih ada miliaran zaman sebelum kembali ke kepunahan. Para kaisar dan raja ini tidak dapat memahami dao yang lengkap dan harus meninggalkan benua asal sebelum kepunahan. Mereka sekarang lebih telanjang dalam memperjuangkan sumber daya. Hanya Luo Feng yang mempromosikan aturan pendosa besar harus mati. Jika tidak, para raja dewa yang mempraktikkan garis keturunan Hunyuan di benua asal akan melahap miliaran jiwa sebelum kepunahan dunia asal datang. Tugas menjaga alam Tianzu telah berakhir dan masa jabatan Luo He telah berakhir. Tentu saja, kita harus memilih pejabat tamu baru. Kalian dapat memberitahu saya siapa yang ingin kalian rekomendasikan? Kata Kaisar Fu sambil tersenyum. Pada akhirnya, tugas ini tetap jatuh ke tangan Kaisar Yan dan yang lainnya. Itu karena Kaisar Yan, Kaisar Qi, dan Kaisar Wu bekerja sama dalam voting. Tugas selanjutnya adalah menjaga tanah harta karun labirin langit dan bumi. Lanjut Kaisar Fu. Satu demi satu tugas terkonfirmasi. Tugas selanjutnya adalah menjaga alam penjara api. Alam penjara api telah membudidayakan banyak jenis makhluk garis keturunan Hunyuan berkekuatan Raja Dewa tingkat kedua. Untuk menjadi penjaga, Anda setidaknya harus menjadi Raja Dewa tingkat kedua. Apakah ada yang menginginkan tugas ini? Kata Kaisar Fu. Aku ingin mengemban tugas menjaga alam penjara api, kata Kaisar Chu. Orang dari garis keturunan Kaisar Chumu yang cocok untuk tugas ini adalah Luo He kan? Kaisar Yan mengerutkan kening dan berkata, baru saja dia diminta untuk menjaga alam Tianzu dan sekarang dia akan pergi ke alam penjara api. Semua hal baik diberikan kepadanya. Pasti ada aturan bagi keluarga kerajaan kita untuk mengendalikan tamu-tamu ini. Mereka harus memberikan kontribusi dan bekerja keras yang cukup sebelum mereka mendapatkan manfaat yang sesuai. Kaisar Chu bingung lalu berkata, bukankah menjaga alam penjara api merupakan pekerjaan yang sulit? Luo He ini mengolah dao kehidupan dan semua orang mengetahuinya. Metode mengolah makhluk darah Hunyuan di alam penjara api mengandung banyak misteri kehidupan. Bagaimana dia bisa dengan mudah memata-matainya? Kata Kaisar Yan. Saya menginginkan tugas ini. Saya akan secara pribadi menjaga alam penjara api dan mempelajari misteri kehidupan, kata Kaisar Wu. Ketika Kaisar Wu mengatakan ini, semua pihak hanya bisa mundur. Ketika bersaing memperebutkan tugas, para kaisar harus diberi prioritas untuk menerimanya. Sesaat kemudian, semua tugas telah diberikan dan para kaisar pergi satu persatu. Kaisar Yan, panggil Kaisar Fu. Ada apa? Kaisar Yan menatap teman lamanya. Kaisar Yan, kau begitu mengincar Luo He. Kurasa Kaisar Chu akan memberitahu muridnya. Apa kau punya dendam dengan Luo He? Kata Kaisar Fu. Kaisar Yan berkata dengan tenang. Kita sudah lama punya dendam. Lagi pula, sumber daya di seluruh benua asal terbatas. Bakat Luo He terlalu tinggi. Jika kita tidak menekannya, dia akan menyerbu dengan lebih ganas. Dia akan mengambil sumber daya yang seharusnya menjadi milik kita. Pada awalnya, kamu tidak bisa mentolerir Yongfu, kata Kaisar Fu sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sekarang, kamu tidak bisa mentolerir Luo He. Kita akan menjelajah keluar dunia asal dan kita harus berjuang untuk segalanya. Jadi,
kita harus meningkatkan kekuatan kita sendiri. Dan tentu saja, kita harus menekan lawan yang kuat ini, kata Kaisar Yan dengan dingin. Jika kamu melakukan ini, aku khawatir akan ada sebab dan akibat, kata Kaisar Fu mengingatkan. Karena kamu ingin bertarung, apakah kamu takut akan serangan balasan? Kaisar Yan mencibir dan segera pergi. Kaisar Fu tidak mengatakan apa-apa lagi. Berdasarkan pengamatan terperinci selama 500 abad ini, aku hampir yakin bahwa Luohe adalah penguasa galaksi. Kaisar Fu menghela nafas dalam-dalam. Kaisar Yan, metodemu kejam, tetapi kali ini kau menabrak tembok. Kaisar Yan dan anak buahnya telah mengambil tindakan pada Raja Dewa Yongfu, Raja Dewa Guisu, dan Raja Dewa lainnya satu persatu. Beberapa Raja Dewa bahkan dihancurkan bersama seluruh sukunya. Beberapa dari mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup. Alasan mengapa Raja Dewa Yongfu dan Raja Dewa Guisu penuh dengan niat membunuh adalah karena kerabat mereka telah tiada. Luo Feng bangkit terlalu cepat dan tidak memperlihatkan harta rahasia yang mencolok. Jadi Kaisar Yan dan 3 orang lainnya tidak mengambil tindakan sekarang. Scene berganti di alam pilar surgawi. Di depan pilar surgawi yang menjulang tinggi, Luo Feng berdiri di sana dan memperhatikan dengan seksama. Pengamatannya memiliki banyak sisi. Di satu sisi, mata kehidupan dan kematian mengamati dari kejauhan. Di sisi lain, menembus pikiran dan kesadaran. Dan di sisi lain, pengamatan dari perspektif kehidupan dalam sangkar biasa. Ledakan, mata kehidupan dan kematian Luo Feng melihat sungai hitam yang bergelombang, terlalu bergolak dan liar, menyapu segalanya. Ini adalah beberapa misteri kehidupan di ruang hunyuan yang jauh lebih dalam dan lebih luas daripada dao kehidupan dalam aturan tertinggi. Gumam Luo Feng sambil mempelajarinya. Dao kehidupan aturan tertinggi berisi misteri semua kehidupan di benua asal. Tapi bagaimana dengan ruang yang lebih luas? Di ruang hunyuan, ada dunia asal yang tak terhitung jumlahnya, miliaran dunia, sejumlah besar bentuk kehidupan hunyuan alami, dan masih banyak lagi yang misterius dan tidak diketahui. Misteri kehidupan di ruang hunyuan jauh lebih mendalam daripada misteri kehidupan di benua asal. 36 pilar surgawi, 9 dao. Setiap dao memiliki 4 pilar surgawi, 4 arah yang berbeda. Senior Yuan dan yang lainnya benar-benar memiliki niat baik. Pilar surgawi inilah yang sedang kita coba lakukan saat kita meraba-raba dalam kegelapan, pikir Luo Feng. Untuk setiap dao, 4 arah dapat dilihat di alam Tianzu, yang semuanya adalah arah setelah melompat keluar dari sangkar. Saat ini, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu datang ke salah satu pintu masuk alam Tianzu dan bertemu dengan salah satu klan penjaga Luo Feng. Saudara Luohe, aku di sini untuk mengambil alih tugas menjaga alam Tianzu. Batas waktu misi 1000 abad telah berakhir dan sekarang saatnya untuk menyerahkannya, kata lelaki tua itu. Pertama-tama ikuti aku untuk menemui Kaisar Xuan, kata Luo Feng. Baiklah, orang tua berjubah abu-abu dan Luo Feng pergi menemui Kaisar Xuan terlebih dahulu dan kemudian secara resmi menyerahkannya. Luo Feng juga dapat dianggap telah menyelesaikan suatu misi. Sejak saat itu, Luo Feng hanya memiliki satu misi yang tersisa untuk dilakukan di kerajaan kuno Yanfeng, yaitu menjaga kota Xiangji. Konflik antara Luo Feng dan Yanzu mengakibatkan Luo Feng didenda untuk menjaga kota Xiangji selama 10.000 abad. Sekarang masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum tanggal kadaluarsa. Saat ini ada 5 pegunungan yang terus-menerus yang berdiri di sekitar kota Huyang. Jika ada orang-orang kuat yang dapat melihat penampilan bawah tanah dari 5 pegunungan berkelanjutan, mereka akan menemukan bahwa fondasi bawah tanah dari 5 gunung bahkan lebih besar dan akhirnya terhubung untuk menjadi keseluruhan besar seperti cakar tajam yang besar. Harta rahasia alami, alam telapak tangan, domain mimpi. Harta karun rahasia ini adalah cakar kecil berbulu
yang dilahirkan dengan misteri yang tak ada habisnya. Setelah Luo Feng menguasai pemurnian dan penguasaan, ia mengatur cakar kecilnya di daerah kota Huyang. Di benua asal hanya ada beberapa yang bisa melihat keajaiban harta rahasia alami ini. Luo Feng sekarang tidak peduli apakah itu akan terekspos. Awalnya, Luo Feng berencana untuk membeli harta rahasia formasi seperti gua pada Kaisar Qing untuk melindungi kota Huyang dan markas sekte Daohe. Tapi harta rahasia alami ini lebih cocok. Luo Feng hanya menggerakkan sebagian kekuatan yang membuat harta rahasia alami ini dengan mudah mencapai batas kekuatan benua asal. Alam mimpi memang ajaib dan secara alami dapat melahirkan harta rahasia. Secara relatif, kehidupan di benua asal jauh lebih sederhana. Dia bisa melihat melalui sumber vitalitas bunga, tanaman, pohon, dan binatang buas aneh ini sekilas. Semuanya berasal dari sumber energi dari asal benua dan diserap oleh berbagai makhluk. Dan makhluk-makhluk itu juga tumbuh. Apakah itu budidaya? Budidaya adalah menemukan cara untuk menyerap lebih banyak energi dan membuat bentuk hidup Anda sendiri berevolusi terus-menerus. Ketika itu sejalan dengan aturan tertinggi, semakin kuat bentuk kehidupan. Saat Luo Feng berjalan, pohon-pohon di sekitarnya, bunga dan tanaman tumbuh dengan cepat. Pohon besar tumbuh dengan cepat, ratusan juta kilometer, puluhan miliar kilometer, dan triliunan kilometer. Bunga dan tanaman juga tumbuh, baik berakar di bumi atau menembus kekosongan. Binatang-binatang buas di kejauhan juga berubah, termasuk tingkat dewa sejati ruang hampa, tingkat dewa sejati abadi, tingkat kekacauan, dan tingkat raja dewa. Binatang-binatang buas yang aneh berubah langsung ke arah tingkat raja dewa, tetapi kesadaran mereka terlalu lemah dan kebijaksanaan mereka terlalu rendah untuk mengendalikan tubuh yang begitu besar dan akhirnya meledak dengan ledakan. Saya dapat mencerahkan mereka, tetapi premisnya adalah bahwa kehendak spiritual mereka cukup kuat untuk mengendalikan tubuh fisik seperti itu. Tubuh alam raja dewa, tetapi sulit untuk menemukan kehendak rohani yang kuat. Tuan! Pohon yang menjulang menjadi sosok lelaki tua dan memberi hormat dengan hormat. Sebuah tanaman yang berakar di tanah juga telah berubah menjadi seorang wanita, memberi hormat dengan hormat. Ada juga seekor burung dan binatang buas yang berkumpul menjadi pemuda dan memberi hormat dengan hormat. Mereka bertiga memiliki kekuatan kekacauan dan tentu saja mereka semua tercerahkan oleh kekuatan eksternal. Tidak mudah untuk mencerahkan kehidupan level Raja Dewa. Tahu kehidupan memang memiliki misteri yang tak ada habisnya. Luo Feng tersenyum. Saat mencerahkan banyak kehidupan dalam satu kelompok, Luo Feng sekarang telah sepenuhnya memahami dao kehidupan. Luo Feng menatap ketiga orang alam kekacauan di depannya. Saat dia menyadari dao agung kehidupan, dia juga mencerahkan mereka secara kolektif. Hanya mereka bertiga yang bisa membawa tubuh alam kekacauan yang sangat luar biasa. Kalian juga ditakdirkan untuk bersamaku. Kalian dapat memilih untuk menjelajah dunia, atau kamu dapat memilih untuk mengikutiku ke sekte Daohe, kata Luo Feng. Saya bersedia mengikuti Tuan ke sekte Daohe. Wanita yang ditransformasikan dari tumbuhan dan pemuda yang ditransformasikan oleh burung tidak ragu-ragu. Mereka berdua telah lama menyadari kesulitan kehidupan alien di benua asal dan betapa pentingnya berpegang teguh pada yang kuat. Di sisi lain, orang tua yang ditransformasikan oleh pohon besar itu ragu-ragu dan berkata, Tuan, bolehkah saya menjelajah dunia sebentar, lalu datang ke sekte Daohe untuk mengikuti Tuan? Luo Feng tahu bahwa pohon besar ini memiliki kesadaran baru selama proses pencerahan. Ia tampak seperti orang tua, tetapi sebenarnya ia yang paling tidak dewasa. Ya, Luo Feng mengangguk. Lalu Luo Feng menghilang begitu saja bersama wanita dan pemuda itu dan pergi. Orang tua dari pohon besar itu sedikit kecewa. Apakah pilihannya benar? Dunia ini, lelaki tua dari pohon itu penuh rasa ingin tahu. Sebelum dia tercerahkan, dia hanya memiliki naluri samar dan merasakan bahwa
beberapa makhluk suku melewati tempat ini dan memburu binatang buas aneh di daerah sekitarnya. Orang tua itu segera penuh rasa ingin tahu dan memulai perjalanannya. Di markas besar Sekte Daohe, Morosa memandang Luo Feng, seorang wanita dan seorang pemuda yang tiba-tiba muncul di depannya. Morosa, mereka berdua kehidupan tercerahkan di alam kekacauan. Luo Feng memberi perintah. Di masa depan, mereka akan menjadi anggota Sekte Daohe dan kamu akan bertanggung jawab untuk mengajari mereka. Kehidupan yang tercerahkan, Morosa mengangguk. Morosa tiba-tiba menatap tuannya dengan heran. Tuan, Anda? Morosa sedikit terkejut. Luo Feng akan menggunakan kekuatan tak terlihat dan tak berwujud untuk menyembunyikan kekuatannya saat berada di luar. Namun di hadapan Morosa, dia tidak menyembunyikannya. Morosa dapat dengan jelas melihat bahwa sang tuan juga telah mencapai kesempurnaan Dao Agung. Akhirnya aku ada terobosan. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Selamat tuan. Morosa sangat gembira. Itu hanya langkah kecil. Luo Feng dalam suasana hati yang baik, tetapi dia juga tahu bahwa itu bukan apa-apa. Sudah lebih dari 1300 tahun sejak dia datang ke benua asal dan dia telah mencapai alam tertinggi. Morosa merasakan tingkat pertumbuhan yang mengerikan dari tuannya. Di antara bawahan tuan, akulah yang terkuat. Aku bisa mengelola Sekte Daohe dan kerajaan galaksi untuk master, pikir Morosa. Dia juga memiliki kepercayaan diri. Dia memiliki banyak klon dan tidak terlihat serta tidak berwujud. Jadi dia secara alami sangat cocok untuk melakukan berbagai hal. Mulai hari ini kamu bisa membiarkan Legion Kehancuran, Luo Feng memerintahkan. Pada level ini, hal itu sudah bisa dipublikasikan. Ya, Morosa segera menjawab. Wanita dan pemuda di samping sedikit bingung. Legion Kehancuran? Meskipun mereka berdua memiliki kesadaran, di masa lalu salah satu dari mereka adalah tanaman yang berakar di tanah, dan yang lainnya adalah binatang tingkat dewa sejati ruang hampa. Mereka tidak tahu apa arti Legion Kehancuran. Kalian berdua, ikuti aku. Morosa membawa mereka pergi. Luo Feng berjalan di kota Huyang. 2 dari 3 orang tercerahkan di alam kekacauan memilih untuk datang ke Sekte Daohe, dan 1 orang memilih untuk menjelajah dunia. Inilah spiritual kehidupan. Luo Feng menghela nafas. Dengan spiritualitas yang kuat, kehidupan penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas, bahkan mungkin untuk melompat keluar sepenuhnya dari pelindungan aturan tertinggi, gumam Luo Feng. Luo Feng melihat para praktisi yang tak terhitung jumlahnya di kota Huyang yang makmur. Mereka masing-masing memiliki tujuan dan keinginan spiritual mereka sendiri. Kehidupan. Pada saat ini, Luo Feng bisa besar atau kecil, dan bahkan bisa bersembunyi di kehidupan manapun di dunia. Apakah itu seorang praktisi, makhluk tanpa kebijaksanaan, atau bahkan rumput kecil atau batu, Luo Feng bisa melarikan diri ke dalamnya. Bahkan di seluruh benua asal, setiap ingatan Luo Feng adalah semacam jejak kehidupan, dan Luo Feng dapat menggunakan jejak kehidupan ini untuk memulihkan tubuhnya dengan cepat. Dalam lingkup benua asal, aku adalah konsep kehidupan. Selama seluruh dunia memiliki lingkungan yang menghasilkan kehidupan, secercah energi dan secercah tanah, aku bisa abadi. Luo Feng mengerti. Tentu saja itu terbatas pada lingkungan benua asal. Luo Feng sangat menyadari hal ini. Pemahamanku tentang kehidupan terbatas pada kehidupan normal di benua asal. Bagaimana dengan level Kaisar Dewa? Bagaimana dengan garis keturunan Hunyuan? Aku tidak dapat memahaminya. Apa yang disebut kesempurnaan Dao Agung tidak meninggalkan jejak, mengisolasi sebab dan akibat, dan juga terbatas. Setiap orang memiliki sebab dan akibat. Setelah mencapai alam tertinggi, Dao Agung yang sempurna dapat menutupi sebab dan akibat yang kabur, sehingga menyulitkan musuh untuk memata-matai. Bahkan jejak yang tertinggal dalam ruang dan waktu akan kabur. Alat yang ada di dalam kandang tidak bisa dimata-matai, tetapi cara untuk melompat keluar dari kandang, cara yang lebih tinggi, terlihat jelas.
Mata kehidupan dan kematian di antara alis Luo Feng terbuka. Ah, Luo Feng berjalan ke titik tertinggi sebuah pavilion di rumah penguasa kota dan duduk sendirian. Dao yang saya kuasai adalah Dao di dunia asal, dan yang perlu lakukan selanjutnya adalah menjelajah dalam kegelapan, sehingga jalan di dunia asal dapat diintegrasikan ke dalam tingkat misteri yang lebih tinggi dan berevolusi menjadi jalan tingkat Hunyuan. Luo Feng memahami hal ini. Setiap orang yang tercerahkan, yang menjelajah dalam kegelapan, sangat menginginkan hal ini untuk mewujudkan jalan tingkat Hunyuan yang menjadi miliknya. Ini adalah bahan biologis dari garis keturunan Hunyuan di alam pamungkas. Luo Feng membalik tangannya dan melihat sisik yang rusak di depannya. Saya dapat memahami 9 fase yang terkandung dalam komposisi kehidupan dasarnya, tetapi saya tidak dapat memahami bahan-bahan yang menyusun 9 fase ini. Karena bahan ini berasal dari garis keturunan Hunyuan, itu telah melampaui ruang lingkup oleh Dao kehidupan di dalam kandang. Jika itu adalah Dao kehidupan di tingkat Hunyuan, dia harus memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang fisik dan rambut kehidupan Hunyuan, pikir Luo Feng. Di alam tertinggi Raja Dewa perlu memahami 9 fase secara terpisah, kemudian memahami materi dengan Dao material, dan gabungan keduanya dapat membentuk-bentuk kehidupan akhir. Namun sebenarnya, semua materi kehidupan juga dapat dikaitkan dengan Dao kehidupan tingkat Hunyuan. Semakin tinggi kamu melangkah, semakin lebar toleransinya. Jalan menuju tingkat Hunyuan sangat luas dan tak berujung. Luo Feng telah melihat menara bintang, mata kehidupan dan kematian, 2 sisa kehidupan istimewa, dan harta karun rahasia alam dunia dalam telapak tangan. Semua ini membuat Luo Feng menyadari betapa luasnya jalan menuju level Hunyuan. Setidaknya aku pernah melihatnya, bisik Luo Feng lembut. Bahkan jika Luo Feng berada di kota Huyang, dia masih dapat mengamati semua makhluk garis keturunan Hunyuan tertinggi di benua asal. Kesembilan makhluk ini memiliki total 27 fase yang berbeda. Luo Feng sebelumnya telah memahami 15 fase sebelum ia secara alami menerobos dan menguasai Dao kehidupan yang lengkap. Setelah menguasai jalannya, memahami fase-fase ini segera menjadi jauh lebih mudah. Setelah lebih dari 100 abad, 27 fase dari 9 makhluk tersebut akhirnya dipahami sepenuhnya. 9 makhluk garis keturunan Hunyuan tingkat tertinggi di benua asal, masing-masing memiliki bakatnya sendiri. 4 di antaranya relatif lemah dan dapat diabaikan, dan 5 lainnya memiliki kegunaannya sendiri. Pikiran Luo Feng bergerak. Seorang klon berjalan keluar di sampingnya. Klon ini memiliki sisik abu-abu keperakan dan masih tampak seperti Luo Feng. Sisik-sisik berwarna abu-abu keperakan itu berkedap-kedip. Jika ada pengamat, mereka dapat mengamati bahwa klon Luo Feng bersisik abu-abu keperakan muncul di garis waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Klon ini dapat disebut klon waktu yang dapat berada di masa lalu, masa kini, dan masa depan pada saat bersamaan. Meskipun aku bisa menggunakannya, aku tidak mengerti misterinya, gumam Luo Feng. 5 makhluk garis keturunan Hunyuan alam pamungkas yang dipilih Luo Feng begitu dia berubah dengan pikiran dan kemauan serta kendali alamnya. Mereka semua merupakan bentuk kehidupan di tahap awal tingkat Kaisar Dewa. Mulai sekarang, jika aku menginginkan tubuh yang lebih kuat, aku harus memahaminya sendiri. Yang tak terlihat dan tak berwujud tidak dapat lagi membantuku. Luo Feng memahami hal ini. Klon langit dan bumi dari 5 klon. Pikiran Luo Feng bergerak dan sebuah klan muncul. Klan ini berpakaian sederhana dan tampak biasa saja, tetapi dalam sekejap ia menyebar bagaikan awan dan kabut, langsung menyebar hingga ratusan juta kilometer, jauh melampaui lingkup kota Huyang. Klan langit dan bumi, klan ini memiliki bakat tubuh yang menyatu dengan langit dan bumi, yang dapat diintegrasikan ke dalam hukum operasi langit dan bumi, dan bahkan dapat membongkar hukum operasi langit dan bumi menggunakan satu kekuatan untuk membongkar ratusan ribu kekuatan.
Harta karun rahasia alam, dunia dalam genggaman, bangkitlah. Pada saat ini, Luo Feng sepenuhnya menggerakkan harta rahasia alam ini. Gemuruh yang mengejutkan banyak orang di seluruh kota Huyang adalah bahwa seluruh kota benar-benar terangkat dari tanah dan mulai terbang perlahan, dan seluruh kota terus-menerus berguncang. Apa sebenarnya yang terjadi? Banyak praktisi terbang tinggi di langit, memandang jauh keluar kota Huyang. Mereka dapat melihat jajaran gunung besar bersinar di luar kota ke segala arah. Pegunungan yang berkelok-kelok biasa berubah menjadi cakar berbulu besar. Kelima jajaran gunung itu hanyalah ujung cakar besar ini, dan bagian yang lebih besar muncul dari tanah. Adapun telapak seluruh cakar itu yang menahan seluruh kota Huyang. Guru! Moyu Qingyan, Xing Yu, dan yang lainnya terkejut. Luo Feng! Leluhur Origin juga merasa gerakannya terlalu besar, dan napas cakar besar itu lebih mengerikan daripada napas gunung guntur. Cakar ini adalah harta karun rahasia, dan akulah yang mengendarainya. Luo Feng mengirim pesan, dan para pemimpin tingkat tinggi sekte Daohe menjadi tenang. Dan pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh cara yang mengerikan dari Raja Dewa Luohe. Cakar berbulu super raksasa ini menyebar hingga ratusan juta kilometer. 2/3-nya terekspos di permukaan, dan beberapa masih di bawah tanah telapak tangan yang tebal itu menahan kota Huyang. Kota Huyang saat ini berada di sekitar 8 triliun kilometer di atas tanah dan tergantung di atas telapak tangan Luo Feng. Dunia di telapak tangan memang misterius. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa pelindungan apapun, dan dia dapat merasakan keajaiban dunia di telapak tangan. Itu benar-benar dunia yang lengkap, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, bahkan sebab dan akibatnya pun terpisah. Ini lebih mengerikan daripada gunung guntur. Klan langit dan bumi bergabung menjadi dunia di telapak tangan, pikir Luo Feng. Segera kalau langit dan bumi mulai menyatu ke dalam dunia di telapak tangan. Karena harta rahasia alam ini juga dikendalikan oleh Luo Feng, dia tidak menolak penyatuan ini. Pada saat ini, klaning Luo Feng sepenuhnya terintegrasi dengan dunia di telapak tangan, merasakan operasi dunia di telapak tangan. Ini memberi Luo Feng perspektif lain tentang pemahaman. Di tempat lain, galaksi ternyata Luohe. Hahaha. Suara tawa Kaisar King terdengar dari kejauhan. Kakak galaksi, kamu benar-benar pandai bersembunyi. Keributan besar seperti itu jelas telah membuat seluruh benua asal khawatir, sehingga menarik perhatian makhluk-makhluk kuat. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham. Semoga paham ya, soalnya di bab ini aku tuh pusing sekali loh. Seriusan, pusing ini novel. Terjemahannya berantakan sekali. Semoga kalian paham saja ya. Kalau nggak paham ya dipaham-pahami. Aku sendiri pusing yang baca novelnya. Oke?